بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijan nasa biha minadh dhulumati ilan nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Oleh karena itu, simak dan perhatikan materinya baik-baik, jangan sampai kelewat dan jangan sampai ketinggalan. Selamat menyaksikan. Dalam pembelajaran ini, semua siswa harus bisa memahami dan hafal Asmaul Husna serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah amati gambar berikut ini. 1, gambar 2.1. Kemudian yang kedua, gambar 2.2, gambar 2.3, gambar 2.4. Dari 4 gambar itu silakan kalian pahami, perhatikan maksud dari gambar-gambar tersebut, dan silakan kalian komentari dalam buku catatan kalian masing-masing apa maksud dari gambar-gambar tersebut. Selanjutnya saya akan membatasi pembahasan ini. 1, pengertian Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, dalil nakli tentang Asmaul Husna. Dan yang ketiga adalah pembagian Asmaul Husna ditinjau dari maknanya. Insya Allah materi yang lainnya akan kami sampaikan di pembelajaran selanjutnya. Yang pertama adalah pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan suatu istilah yang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, berasal dari kata al-asma, yang artinya nama yang merupakan bentuk jamak, dan al-isma dalam bentuk tunggalnya. Al-Husna itu sendiri artinya yang paling baik. Sedangkan secara istilah, arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik atau terindah. Lebih dari itu, Asmaul Husna ini tidak hanya mengacu pada nama-nama, melainkan juga mencakup sebutan, gelar, hingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah Asmaul Husna ini dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Quran surat Toha ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la
ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran merupakan pencipta dan pemilik alam semesta ini. Allah Maha Kuasa dan tempat manusia meminta untuk memanggilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki banyak nama. Semua nama itu baik karena menunjukkan kepada kesempurnaannya, keperkasaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama, dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Adik-adik yang saya hormati dan saya banggakan, selanjutnya adalah dalil nakli tentang Asmaul Husna. Satu, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yulkhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian yang kedua adalah Quran surat Al-Isra ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'una falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tuhafiz biha wabtaghi baina dzalika sabila. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja yang kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Adik-adikku sekalian, selanjutnya adalah pembagian Asmaul Husna ditinjau dari maknanya. Yang pertama, asma Allah yang menunjukkan sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud adalah sifat yang harus ada pada Rabb, dan sifat itu terus melekat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ini tidak terpisahkan dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia tidak tergantung dengan kehendak Allah
asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang termasuk kelompok ini adalah seperti Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Alim maha mengetahui, As-Sami maha mendengar, Al-Basir maha melihat, Al-Qawi maha kuat. Kemudian Al-Ali maha tinggi, Al-Aziz maha mulia, dan kemudian Al-Qadir maha kuasa. Yang kedua, asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat perbuatan atau fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, Dia akan melakukannya. Sebaliknya, jika Allah tidak berkehendak, maka pasti tidak akan melaksanakannya. Dan asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dalam kelompok ini adalah Al-Khaliq, maha mencipta, Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki, At-Tawwab, maha menerima taubat, Al-Ghafur, maha pengampun, Ar-Rahim, maha penyayang, dan Al-Afu, maha pemaaf. Selanjutnya asma-asma Allah yang menunjukkan kesucian. Asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kesucian dan kesakralan serta pembebasan Tuhan dari segala sifat kekurangan dan keburukan yang tidak pantas dan tidak layak bagi keagungannya, kesempurnaannya, dan kemuliaannya. Asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dalam kelompok ini adalah seperti Al-Qudus, Allah Maha Suci, As-Salam, Allah Maha Selamat. Adapun yang keempat adalah asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan beberapa sifat tetapi tidak menunjukkan makna tunggal. Asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dalam kelompok ini adalah Al-Majid, Al-Hamid, maha terpuji, As-Somad, yang tergantung padanya seluruh makhluk, Al-Adim, maha agung. Asma ini juga mengandung arti zat yang memiliki kesempurnaan dalam hal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tugas kalian di materi pembelajaran ini adalah lakukan tugas secara rutin, baik yang terkait dengan ibadah makto seperti sholat, puasa sunnah, membaca Al-Quran, maupun ibadah sosial seperti membantu teman, kerja bakti dengan ikhlas dan senang hati, dan kemudian begitu juga perilaku yang terkait dengan materi seperti beramal soleh, toleran, teguh, pendirian, bersikap adil, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Catat semua yang kalian lakukan itu di buku catatanmu, buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian yang kedua, menghafal Asmaul Husna dengan baik dan benar sesuai urutan. Demikian materi Asmaul Husna bagian 1 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sebelum saya tutup, saya berpesan kepada kalian semua, karena ini masih dalam kondisi COVID-19, jangan sampai lengah dan jangan sampai lupa. Perhatikan selalu protokol kesehatan. Kalau beraktivitas, jangan lupa selalu pakai masker, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak, dan tentunya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Terima kasih.
Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.